Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Keluaran pasal yang ke-15, ayat yang ke-22 sampai yang ke-27. Nah, renungan kita pada hari ini adalah judulnya Pahit Menjadi Manis. Orang-orang Israel baru saja menyaksikan pembelaan Tuhan. Betapa tidak, dengan ajaib Tuhan membelah laut Teberau sehingga mereka dapat berjalan di tengah-tengah laut melihat musuh-musuhnya dibinasakannya. Mereka takjub dan bersorak namun hanya sekejap. Pujian kepada Tuhan berubah menjadi persungutan saat mereka minum air di Mara yang pahit rasanya. Mereka marah dengan situasi di hari itu. Bukankah Tuhan yang memimpin perjalanan mereka? Mengapa Tuhan memberi air yang pahit? Bukankah ada tempat lain yang menyediakan air yang manis? Tetapi Tuhan menjawab ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka dengan mujizat. Diubahnya air yang pahit tadi itu menjadi manis. Kita mungkin pernah atau sedang mengalami situasi yang pahit dalam kehidupan kita. Rasa pahit itu mungkin serupa dengan persoalan yang mengimpit kita, sakit penyakit, atau kegagalan dalam usaha kita. Ketika Tuhan mengizinkan semuanya itu terjadi, marahkah kita? Apakah kita mulai meragukannya? Sebuah nasihat bijak berkata, jika kita tidak mengalami kegagalan dan merasakan pahitnya, kita tak dapat merasakan manisnya kesuksesan. Jika Tuhan tidak memimpin dan membawa kita ke sebuah tempat yang pahit, maka kita tidak akan pernah menikmati yang manis dari Tuhan. Bukan tanpa tujuan jika Tuhan membawa kita melewati masa pahit. Dia ingin melatih iman kita agar bertumbuh untuk mempercayainya. Tuhan punya rencana terbaik dan Dia sanggup mengubah situasi yang pahit itu menjadi manis. Hadapilah hidup ini sepahit apapun keadaannya, sebab Tuhan pasti mengubahnya menjadi manis. Ya, kita akan membacanya di sini. Keluaran 15 ayat yang ke-22 sampai ke-27. Musa menyuruh bangsa Israel, orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur 3 hari lamanya, dan mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat minum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru pada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan pada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim, di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma, lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Nah, kalau kita melihat secara geografis rute perjalanannya itu ini ya. Dari mereka kan tinggal di Goshen ini ya. Kemudian mereka dipekerjakan di Ramses. Kemudian mereka ke Mara. Di padang gurun Syur, berarti daerah sekitar sini. Ya. Kemudian mereka nanti terakhirnya yang sampai di Elim. Nah, ini adalah Semenanjung Sinai. Ini Semenanjung Sinai namanya. Nah, Semenanjung Sinai ini menjadi perbatasan antara benua Afrika yang dimulai daripada Mesir dan benua daripada Eropa, yang ini Israel ada di sini, serta ada di sini Asia, itu nanti pertemuannya ini daerah Yordania, sama di sini daerahnya Arab. Kurang lebih seperti itu ya, supaya kita refresh pelajaran geografis. Nah, ayat 22 ini dikatakan gini ya. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun dengan tidak mendapat air. Wah, ini agak berat ini ya.
3 hari di padang gurun tidak mendapat air. Padahal air adalah kebutuhan pokok manusia. Nah, ketika kebutuhan pokok itu sirna, maka pasti situasi ini mengundang keresahan bagi bangsa Israel. Oke? Nah, sama seperti dalam kehidupan kita. Terkadang dalam kehidupan ini kita butuh yang pokok, yang misalkan makanan sehari-hari. Nah, kalau itu tidak ada, itu resah, pasti resah. Bayangkan kalau misalkan di rumah Anda beras itu tidak ada. Atau ada cuma tinggal sedikit, sedangkan toko-toko mungkin Anda sanggup beli. Tetapi toko-toko di sekitar Anda, di sekeliling Anda, di kota Anda itu kosong semua berasnya. Apa enggak bingung gitu ya? Pasti resah. Pasti resah. Ya. Jadi kelangkaan, apalagi ada air ini ya. Air ini pasti resah. Nah, di dalam situasi yang resah ini, ternyata ada pseudo solusi. Pseudo solusi itu adalah apa? Solusi yang palsu. Kenapa kok dikatakan solusi yang palsu? Karena gini ya, ketika mereka sampai ke Mara, mereka tuh dapat air di Mara. Airnya ada, tapi pahit. Maka dari itu gak bisa diminum. Jadi Mara itu merupakan pseudo solusi. Air dibutuhkannya ada, tapi nggak bisa dikonsumsi. Terkadang kita dalam hidup ini menemukan solusi, tapi solusi itu tidak sesuai keinginan kita. Contohnya misalkan gini ya, cari restoran barbeque. Ketemu restorannya, tapi tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Misalnya harganya sudah mahal, rasanya kurang enak, pelayanannya lama dalam menyediakan refill daging. Terus misalnya ditambah lagi, misalnya dagingnya walot, misalkan. Waduh, ini sih sudah jatuh ketimpa tangga di anjing nih. Nah ini repot ya kayak gini ya. Jadi ada yang namanya pseudo solusi. Kelihatannya memang ada solusi, tetapi nggak sesuai dengan harapan. Begitu ya. Ayat ke-24. Respon menghadapi situasi yang nggak diharapkan ini. Sudah butuh air, kemudian dikasih pengharapan palsu, ya PHP ya istilahnya ya. Pseudo solusi itu berarti hampir sama ya dengan PHP ya. Terus orang pasti marah ya. Bersungut-sungut bangsa Israel itu. Apa yang akan kami minum? Gitu ya. Hal yang perlu disoroti pada bagian ini adalah respon dari bangsa Israel. Mereka komplain bukan berdoa kepada Tuhan, tapi malah bersungut-sungut. Jadi ini reaksi natural ya. Reaksi natural yang terjadi pada setiap manusia kalau manusia mengalami segala masalah. Naturalnya apa? Ngomel, pasti. Oke. Nah, sekarang kita sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Sebagai orang yang kepadanya Tuhan itu sudah rela mati untuk kita menebus dosa-dosa kita, mengubah daripada segala karakter kita. Maukah kita berubah? Sehingga ketika kita menghadapi situasi yang buruk, kita menghadapi pseudo solusi, atau kita menghadapi PHP, maukah kita untuk bersandar, bukan mengutuki orang, bukan mengutuki keadaan, tetapi bersandar kepada Tuhan, dan mau memohon pertolongan kepada Dia. Tuhan, biarlah perkara-perkara ini lalu daripadaku. Biarlah Engkau memberikan kemampuan daripada aku untuk mengatasi daripada tekanan berat ketika menghadapi kehidupan ini. Nah, apakah kita seperti itu? Tapi banyak dari sebagian daripada kita gak seperti itu kan? Kebanyakan tuh meniru bangsa Israel, langsung ngomel. Sumbu pendek ya. Jadi langsung marah, ngomel. Saudara tidak sadarkah saudara bahwa Tuhan itu sudah berbuat begitu banyak dalam kehidupan saudara? Apakah hanya karena kondisi tidak ideal maka saudara meninggalkan Tuhan? Karena banyak ya. Ada orang-orang tertentu yang kok kondisinya tidak ideal, apalagi ya karena mungkin kena pandemi COVID, bisnis turun, biasanya lancar, sudah gitu nanti terlilit hutang. Susah enggak? Susah, pasti susah. Ada COVID membuat semua orang susah enggak? Susah, terutama bisnis pariwisata, bisnis perhotelan. Orang-orang yang jual souvenir, misalkan yang di Bali atau di tempat-tempat wisata misalkan, pasti tutup semua. Seperti itu. Bahkan restoran pun enggak jarang yang tutup. Banyak di antara mereka yang tutup. Gara-gara orang lebih
memilih tinggal di rumah. Bukan lebih senang di rumah, bukan. Lebih memilih tinggal di rumah karena alasan kesehatan. Karena alasan keamanan. Supaya virusnya tidak menyebar, menghilangi kontak dengan orang banyak. Nah, situasi-situasi seperti ini terkadang bisa membuat kita tuh menjauh daripada Tuhan. Tetapi justru di saat yang tidak mengenakkan ini, adalah saat-saat bagi kita semua untuk merapikan barisan untuk bersatu, untuk berdoa kepada Tuhan. Mohon Tuhan tolong berikan kami kekuatan untuk menghadapi pandemi COVID ini. Berikan kami kekuatan supaya ketika pencobaan ini ada, kami bisa tetap bertahan hidup, bisa tetap survive. Mungkin selama ini kami buntu, tapi hanya daripada Tuhan saja ada solusi, bukan pseudo solusi, bukan solusi palsu, tapi solusi yang benar-benar. Bukankah sikap itu yang seharusnya kita ambil? Berdoa mendekatkan diri kepada Tuhan. Kira-kira Tuhan tunjukkanlah jalanmu, mau seperti apa? Bukan bersungut-sungut. Kemudian ini Musa sebagai pemimpin 2 juta bangsa Israel yang meninggalkan daripada Mesir, itu berseru-seru pada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa lalu melempar kayu itu ke dalam air, dan air itu menjadi manis. Jadi ada solusi. Di sana Tuhan memberikan perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Jadi ketika Tuhan make miracle and wonders, itu pasti ada tujuannya. Tidak mungkin, nggak ada tujuannya itu tidak mungkin. Tujuannya adalah setidaknya bangsa Israel tahu Allah ini Allah yang berkuasa. Dia mampu mengubah yang pahit menjadi manis. Kalau pertanyaannya, kenapa kok 3 hari nggak ada air? Itu karena memang sedang diuji. Nah, kembali ke respon Musa ya. Respon Musa adalah hal yang benar. Pemimpin yang benar bukan malah tambah ikut bersungut-sungut sama anak buahnya. Ya toh? Ini Musa berseru pada Tuhan. Nah, ini pemimpin bisa memberikan contoh yang baik nih. Jadi orang bisa lihat, oh, Musa berseru kepada Tuhan. Ketika menghadapi kesulitan, pemimpinku dulu berseru kepada Tuhan. Nah, selama ini kalau menghadapi kesulitan, apakah pemimpinnya berseru pada Tuhan atau justru berseru dalam tanda kutip ke anak buahnya, alias berteriak-teriak? Nah, jadi dari sini kita belajar ya dari kebenaran firman Tuhan ya. Ada permasalahan berseru kepada Tuhan. Saya tidak tahu mata air pahit apa yang sedang kita hadapi sekarang. Tetapi yang saya tahu adalah mata air pahitmu bisa diubahkan menjadi mata air yang manis. Melalui apa? Hanya melalui sepotong kayu. Hanya suatu cara yang tidak dipikirkan sebelumnya. Entah sepotong kayu itu apa dalam kehidupan ini. Tetapi itulah yang Tuhan tentukan. Mungkin saudara tidak terpikirkan saat ini sepotong kayu yang menjadi dalam tanda kutip juru selamat kehidupan perekonomianmu itu apa? Enggak ngerti. Tetapi itulah yang terjadi di Mara. Jadi Tuhan memberikan ketetapan dan make miracle and wonders. Intinya gini ya, gampangnya ginilah. Tuhan itu kan sudah berjanji pada bangsa Israel untuk membawa mereka masuk ke tanah Kanaan. Sampai sini kebenarannya kan kita setujui bersama. Lah, kalau Tuhan itu sudah berjanji seperti itu, masakan Tuhan yang sudah berjanji, itu Tuhan yang mengingkari. Nggak mungkin kan? Kalau orang-orang yang sedang cinta-cintaan banyak yang gombal-gombal itu. Yaitu janji tapi nggak ditepati. Gombalisme. Banyak. Gitu. Jadi PHP itu banyak. Tetapi kalau Tuhan berjanji pasti ditepati. Nah kalau pasti ditepati, masa sih Tuhan membiarkan seluruh 2 juta orang Israel itu mati gara-gara masalah air? Pasti ada maksudnya kan? Maksudnya apa? Ya untuk menguji daripada bangsa Israel ini nanti responnya seperti apa. Kalau saudara perhatikan lebih lanjut, ini yang kuncinya ya. Firman Tuhan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, Allahmu, dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu pada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun
yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Saudara, Tuhan ini berkuasa. Kalau kita menyembah pada Tuhan yang benar dan Tuhan berkuasa, untuk apakah kita takut? Dan ini dikatakan sini ada syarat ya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Saudara, selama ini dengar suara Tuhan enggak? Mungkin selama ini sudah kebaktian 1 tahun nih online loh ya. Terus ada orang yang pernah ngomong bahwa waduh kalau kebaktian online males, enggak kebaktian lagi. Saudara, tetaplah kebaktian. Kembalilah. Ikuti daripada jalan Tuhan. Bukan kebetulan Anda mendengarkan renungan pada hari ini. Ikutilah kebaktian online. Kalau gerejamu memang saat ini memang tak bisa kebaktian offline, gak apa-apa. Yang penting engkau bisa beribadah pada Tuhan dengan baik dan benar. Dengan sikap yang benar di hari Minggu. Online, no problem. Setidaknya Tuhan sudah mempersiapkan teknologi internet seperti ini yang dapat dinikmati oleh orang-orang untuk digunakan untuk kebaktian yang online. Suatu aktivitas yang bernilai kekal. Bukan aktivitas yang bersifat destruktif. Bukan. Tetapi ini adalah aktivitas yang bersifat membangun. Fakta menarik lainnya adalah ayat yang terakhir. Elim. Ini adalah solusi yang sebenarnya. Maksudnya apa? Maksudnya gini ya. Tuhan tadi kan mereka sampai di Mara kan sudah komplain-komplain ya. Padahal mereka tuh dekat sekali dengan Elim. Nah di Elim itu ada 12 mata air. Satu orang suku, bangsa Israel kan 12 suku tuh. Satu suku, satu mata air. Kurang apa coba? Dan 70 pohon korma. Saya pernah kepikiran gini ya, angka 70 ini punya maksud tertentu. Mungkin gini ya. Itu pada 400 tahun yang lalu sebelum cerita ini ada, itu kan ada 70 sampai 72 orang. Itu ada pengungsian dari Israel ke Goshen. Zamannya Yusuf itu ya. Nah, pada waktu itu, apakah 70 ini mewakili keluarganya mereka masing-masing yang beranak pinak? Jadi 70 klan maksudnya. Ya mungkin saja 12 suku dari 70 klan. Ya mungkin saja. Artinya, kalau misalnya itu benar, berarti satu klan satu pohon korma. Artinya apa di sini? Ada suatu kelimpahan yang tidak kita pernah tahu pada waktu kita di padang gurun Syur. Saudara, saat ini pasti kita merindukan Elim. Pasti. Tapi kadang-kadang, for some reason, Tuhan mengizinkan kita di padang gurun Syur. For some reason, Tuhan mengizinkan kita di Mara yang pseudo solusi. For some reason, Tuhan mengizinkan kita mengalami mujizatnya ketika kita berada di Mara. Saudara, rajutan tangan Tuhan itu sangat indah. Jangan pernah kita mengeluh. Karena kita tidak tahu apa yang terbaik. Yang tahu itu Tuhan. Dan kita digiring untuk menjalani kehidupan yang baik itu. Masakan saudara tidak mau? Jadi Elim adalah solusi yang sesungguhnya. Sesungguhnya Tuhan sudah menyiapkan. Itulah sebabnya saya kasih peta geografis ya. Tujuannya itu supaya tahu, ini Mara, ini Elim. Dekat sekali ini. Gitu ya. Kecuali kalau Elimnya di sana, ini ya jauh sekali. Ini Laut Mati ya. Ini Laut Mati di sini. Ini Israel sudah masuk. Ini semenanjung Sinai seperti yang saya ngomong tadi. Gunung Sinainya ini ya. Ini gurun Sinai ini. Tapi kalau ini gunung Sinai di bawah ini. Ya sejak info aja. Posisi sekarang kita tidak tahu di mana Musa bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai yang mana. Beberapa orang mengasumsikan ya Gunung Sinai yang paling tinggi. Ya, di sini nih gunung-gunung banyak ya yang di daerah bawah ini. Kalau kita lihat konturnya ini kan bergunung-gunung memang. Oke, sampai di sini renungan firman Tuhan pada hari ini. Entah saudara masih di Elim, atau ada di padang gurun Syur, atau di Mara, jalanilah kehidupan saudara dengan baik. Yang terpenting adalah bukan tempat di mana saudara berada, tetapi dengan siapa saudara berjalan. Itu yang lebih penting. Tuhan Yesus memberkati.